Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, di video kali ini coba kita update saham Hexa ya. Hexindo Adi Perkasa ini salah satu saham yang cukup bagus untuk dividen investing ya. Bagi teman-teman yang belum pernah tahu dividen investing itu apa, yaitu strategi investasi di saham dengan memilih saham-saham yang berdividen tinggi dan tidak keluar masuk, tidak jual beli, hanya membeli saja, kemudian diharapkan dapat dividennya. Saat dividennya cair, kemudian dibelikan lagi sahamnya sehingga digulung terus dan sampai pada target yang telah kita tentukan ya. Taruhlah misalnya teman-teman punya target saham Hexa ini 1000 lot ya. Ya udah, misalnya punya dana berapa, kita beli dulu misalnya 100 lot misalnya. 100 lot tuh saham Hexa ini seharga berapa ini? 6625 kali 100 lot kali 100 lembar. Nah, ini kan 66 juta. Nah, teman-teman dana pertama mungkin ya beli 100 juta 66 juta. Kemudian punya dana lagi, beli lagi misalnya 20 lot atau berapa. Nah, kalau kita gulung terus, maka lama-lama saham kita di saham Hexa ini akan bertambah dan otomatis dividen yang kita terima juga makin lama makin besar teman-teman. Jadi sebagai contoh nih, saham Hexa ini rata-rata dividennya sekitar 800-an ya. Tahun 2021 itu 800, tahun 2022 767 ya. Kalau dividennya 800 ya teman-teman, 800 poin kali misalnya punya 1000 lot ya, kali 100. Nah, udah dapat 80 juta teman-teman. Nah, 1000 lot itu berapa? Misalnya kita beli saham Hexa itu 1 tahun yang lalu ya, di harga 5.700 taruhlah. 5.700 kali 1000 kali 100 ya 570 juta, dapat dividen 80 juta ya, lumayan lah ya. 80 dibagi 570 berapa? 14% setahun ya, bersih, nggak usah ngapa-ngapain. Jadi kalau saya ya, strategi dividen investing itu strategi paling mudah dan bisa diterapkan ya. Yang penting kita ini aja memilih saham yang betul-betul bagus ya. Tidak semua saham dividen itu bagus ya. Aku udah pernah bikin di video yang lain ya, bahwa untuk memilih saham yang dividen itu perlu beberapa strategi ya, karena nggak semuanya yang dividen itu bagus ya. Ada yang nggak bagus juga ya, itu perlu kita hindari ya. Jadi teman-teman tinggal fokus di sahamnya, jumlah lotnya, punya dana berapa, belikan lagi sahamnya. Nanti ketika dapat dividen cair, kita belikan lagi sahamnya di harga bawah ya, karena biasanya kalau setelah pembagian dividen kan sahamnya turun ya, seperti ini ya. Hexa di bulan Oktober tahun 2023 ini kan bagi dividen. Setelah bagi dividen nih harganya turun dari 6.600 sampai 5.200, turun 1.400 poin. Nah, nanti begitu dividennya cair, mungkin di sekitar bulan apa ya, Oktober, 27 Oktober, nah, kita belikan lagi sahamnya di harga bawah. Nah, kita kan otomatis nambah ya. Kalau misalnya kita dapat dividennya sekitar 80 juta misalnya ya, ini bisa dapat berapa lot ya? Taruhlah misalnya 100 juta ya, 100 juta dapat dividen ya, dibagi bentar, sahamnya itu di harga 1 tahun yang lalu itu 5.600 dibagi 100, 178 lot. 178 lot kali sahamnya berapa nih, 800 kali 100, udah dapat 14 juta. 14 juta dibelikan lagi sahamnya di harga 5.500 lah taruhnya ya.
atau 5.300 bagi 100 udah nambah 26 lot teman-teman. Jadi saham kita udah nambah 26 lot, berarti otomatis dividen berikutnya kita akan besar. Nah, isu terdekat Hexa ini kan bagi dividen di bulan Oktober ya, walaupun ini masih menunggu kepastian RUPS ya. Nanti RUPS-nya biasanya akhir September. RUPS-nya itu sekitar akhir September ya nih. Biasanya akhir September itu RUPS. Nah, di situ akan diputuskan dividennya akan dibagi berapa. Kalau lihat IPS-nya ini kan naik ya Hexa dari 2022 itu kan di 926, 2023 di 1089. Nah, ini harusnya naik juga. 1089 kali 80% ya. Ya sekitar 871 ya. 871 dibagi harga saham sekarang 6625. 13% ya. Masih worth it lah ya. Walaupun secara harga ini saham Hexa ini kan sudah naik cukup tinggi ya teman-teman. Dibandingkan dengan harga terendahnya kan di 5.200 ya, sudah naik sekitar berapa ini, 5.200 ke 6.000, 8.000, 6625 dikurangi 5225 udah naik 1.400 poin atau naik 26% ya. Nah, jadi kalau teman-teman belum punya saham Hexa, memang saat yang tepat untuk masuk itu adalah saat-saat setelah pembagian dividen ya. Untuk kalau masuk dalam jumlah yang besar ya, pembagian dividen itu turun. Tapi tidak semua saham itu turun drastis ya setelah pembagian dividen ya. Sebagai contoh kemarin BSSR ini nggak turun juga dia. Setelah pembagian dividen turun cuma sebentar terus naik lagi. Adaro juga. Jadi bahkan sebelum dividennya cair dia udah mantul teman-teman. Ini Adaro juga ini turun sebentar habis itu udah mantul dan sekarang udah harga tertinggi ya selama 1 tahun ini udah tertinggi dia menyentuh 3.130. Ini cuan lebar nih kalau pegang saham Adaro. ITMG ini hampir sama isunya ya, sebentar lagi bagi dividen, tapi dia harga sahamnya sudah lumayan naik ya dari 23.000 ke 26.000 ya. Jadi itu teman-teman. Nah, kalau teman-teman hold jangka panjang ya masuk Hexa nggak masalah. Yang penting dapat dividennya ya. Jadi fokus saja di jumlah lotnya, punya dana berapa, misalnya 100 juta ya belikan. Kemudian kalau misalnya takut sahamnya turun, beli secara bertahap misalnya. Atau teman-teman pakai strategi menabung saham. Nah, itu punya dana masukkan dulu ke rekening sekuritasnya ya. Nanti tunggu sampai betul-betul harga sahamnya turun drastis. Nah, kita masuk di situ ya. Ya seperti ini ya. Hexa ini kan bulan-bulan Oktober November biasanya turun drastis masuk situ. Di tahun 2022 Hexa ini juga turun drastis di sekitar Desember sampai Januari ya. Nah, baru naik lagi setelah isu pendekatan dividen. Di tahun 2021 juga turun setelah pembagian dividen. Jadi secara historis setelah pembagian dividen Hexa itu turun teman-teman. Jadi kalau mau masuk dalam jumlah besar mungkin tunggu setelah pembagian dividen. Atau kalau teman-teman cuman pengen menabung saham ya sudah masuk aja. Misalnya tiap bulan pengen masuk 2 juta atau 3 juta ya. Misalnya ini satu lotnya kan 6625 kali 100. Satu lotnya kan cuma 662 ya. Kalau 10 lot ya kali 10 6 jutaan 10 lot. Kalau teman-teman mau nabung 3 jutaan ya bisa dapat 5 lot tiap bulan ya. Dengan 5 lot tiap bulan
setahun udah dapat 60, 10 tahun udah dapat 6.000 lot. Keren teman-teman. 6.000 lot kalau harganya nanti jadi 8.000 saja ya, kali 100. Wih, udah 4,8 M, besar ya. Nah, ini kalau punya dana besar ya, kalau misalnya income-nya per bulannya bagus ya teman-teman. Tapi kalau teman-teman income-nya terbatas ya disesuaikan kemampuannya. Teman-teman tinggal menabung aja, pilih saham yang fundamentalnya bagus, yang bagi dividen itu menarik ya. Nah, kita lihat XA itu secara teknikal coba. Ya, memang posisinya udah mulai menurun ya Hexa ini ya. Kalau teman-teman sabar bisa tunggu di sekitar 6.500-an ya. Bisa jadi dibawa ke situ dulu sebelum nanti mantul lagi. Karena dia udah naiknya cukup tinggi nih. Setelah stokastik, coba MACD dulu. MACD mulai turun. Ya. Oke, itu dulu teman-teman untuk review pagi ini ya. Mudah-mudahan bermanfaat. Tetap gunakan data dan fakta dalam berinvestasi. Jangan terjebak di saham-saham gorengan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.